Alhamdulillah kita sama-sama rangkaian kegiatan kita dimulai dari tahlil dan doa, kemudian kita sama-sama akan dengarkan tausiah. Tausiah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Mashkur Siddiq LCMA. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati para guru-guru kita, Ustadz Haji Abdul Khair, Ustadz Haji Ahmad Firdaus. Yang kita hormati pembina DKM Masjid Miftahul Jannah, Bapak Haji Ahmad Sazili. Yang kita hormati Ketua DKM Miftahul Jannah, Ustadz Haji Hidayat. Dan juga yang kita hormati Ustadz Haji Anwar yang memimpin acara sekaligus memimpin arwah. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada almarhumin yang telah kita niatkan. Dan mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita duduk bersama dalam rangka saling mengingatkan. Fadzakir, berilah peringatan. Inna fa'atidz dzikra, jika peringatan tersebut mendatangkan manfaat. Fadzakir innama anta mudzakir, berilah peringatan, tugas kamu adalah memberikan peringatan. Jadi dari dua ayat ini DKM Miftahul Jannah mengadakan pengajian-pengajian. Karena setiap manusia butuh diingatkan. Karena sifat kita lalai. Baik lalai karena lengah atau lalai karena ada hal lain yang melalaikan. Misalkan kesibukan dunia, kan begitu. Ya, ada yang lalai karena emang lalai, ada lalai karena dilalaikan. Alhaakumut takatsur. Ada yang disibukkan mencari dunia, nah lalai juga kan, begitu. Nah, maka DKM Miftahul Jannah ya melakukan fungsi masjid, diantaranya memberikan peringatan. Ya. Kenapa? Innama anta mudzakir, karena memang tugas kamu memberi peringatan. Maka dihadirkanlah para guru-guru di sini. Ada Ustadz Haji Abdul Khair, ya, ada Ustadz Haji Ahmad Firdaus yang menyampaikan ilmu yang semua adalah isinya peringatan. Baik ayat Al-Quran ataupun hadis, ya. Semua itu isinya peringatan untuk mengingatkan kita. Kenapa? Karena mungkin kita lupa tujuan kita itu akhirat. Semua kita tujuan akhirat, maka kita diberi peringatan. Nah, termasuk yang bertanggung jawab untuk memastikan peringatan itu inna fa'atidz dzikra, bermanfaat, adalah pengurus DKM-nya. Di antaranya ada ketuanya, ada pembinanya. Maka semua yang disampaikan oleh pengurus ya DKM itu dalam rangka tujuan tadi, seperti yang disampaikan oleh pembina DKM Bapak Haji Ahmad Sazili. Memang benar.
Di antara hal yang membuat kehidupan gaduh adalah orang bicara sesuatu yang bukan kompetensinya dan bukan kewenangannya. Kalau setiap masalah kita komentari, setiap masalah kita ikut ngomong, setiap masalah kita ikut menyebarluaskan, nah inilah penyebab kegaduhan dalam kehidupan. Sebenarnya Al-Quran sudah kasih petunjuknya. Ya. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Di antara sifat-sifat orang munafik yaitu apa? Idza ja'ahu amrun. Jika datang sebuah perkara minal amni, tentang berita keamanan, awil khaufi, atau berita ketakutan. Itu ditafsirkannya berita keamanan, misalkan datang berita kaum muslimin menang dalam peperangan. Kalau berita ketakutan misalkan kaum muslimin kalah dalam peperangan. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan di antara sababun nuzulnya adalah tersebar isu berita kalau Rasulullah menceraikan istrinya sampai ke telinga Umar bin Khattab. Ya, sampai ke telinga Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau melakukan persis seperti yang ditunjukkan dalam Al-Quran walaupun ayat itu belum turun. Itu apa? Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhu. Kalau seandainya mereka mengembalikan perkara tersebut kepada Rasulullah dan ulil amri, dan itu yang dilakukan oleh Umar. Begitu dia dengar berita tadi, langsung Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah. Beliau bertanya, atalaqta nisa'aka, apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Rasul menjawab, la, tidak. Jadi Umar gak kemakan isu, gak kemakan hoak, dan tidak mengembalikan perkara kecuali kepada Rasul. Langsung tanya kepada Rasul. Ayat itu menyebutkan ila Rasul. Pertama Rasul, yang kedua ulil amri. Kenapa? Karena sepeninggalan Rasul yang ada ulil amri. Tuh petunjuk Al-Quran tuh. Artinya kalau ada perkara apa-apa langsung balikin kepada yang bertanggung jawab. Ada isu tentang Miftahul Jannah, balikin ketuanya. Jangan ngomongin di belakang. Katanya loket Jumatan bocor ya. Gitu. Kemarin lagi ngitung katanya ada nilep. Kan begitu. Masalah selesai kagak, rame iya. Nah ini kesalahan kita tuh. Biasanya kalau begini, nah lanjutan ayatnya nih. Ini lanjutan ayatnya nih. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena rahmat Allah Ta'ala, yaitu apa? Orang-orang yang beriman Allah jaga. Allah jaga. Dia gak kemakan isu, gak kemakan hoak, gak kemakan omongan-omongan yang belum jelas kebenarannya. Itu orang yang beriman tuh. Allah jaga lidahnya. Tapi yang enggak, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Pasti kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Yang sedikit itu tadi yang selamat. Makanya kebanyakan demen banget nyebarin hoak. Atau mungkin jangan kita ganti hoak dah. Belum pasti hoak misalkan. Belum pasti benar, jangan kita ganti hoak. Nanti kesannya semuanya dianggap hoak. Salah juga. Setiap berita hoak, semua hoak juga. Jadi salah juga. Ya, jangan kita cap hoak dulu, jangan. Belum pasti kebenarannya. Gitu kalimat yang lebih tepat mungkin. Gitu ya. Karena kalau kita bilang hoak, nanti setiap berita dianggap hoak semua. Jangan, ada berita hoak. Nggak juga kan, nggak mesti hoak. Jadi jangan langsung kita stempel hoak juga. Sama aja kalau gitu, kalau langsung kita stempel hoak kan ya gitu. Artinya apa? Belum pasti kebenarannya. Maka kita serahkan kepada siapa? Yang berwenang. Seandainya umat Islam
memegang prinsip ini, damai hidup. Damai. Walaupun ada gaduh, urusan mereka aja, kita nggak usah ikut-ikutan gaduh. Misalkan para politisi gaduh, biarin aja dia gaduh seturuan. Ya kan? Yang gaduh tentang perpanjangan masa presiden, silakan gaduh. Kita nggak usah ikut-ikutan gaduh. Kita urusin aja urusan kita. Cari duit buat makan anak istri. Kan gitu kan. Waktu sholat kita sholat. Waktu taklim kita datang. Nah begitu aja udah. Damai hidup kita. Minyak goreng naik. Tanggung jawab mereka urusannya. Kan gitu kan. Tanggung jawab Kementerian Perdagangan urusannya. Dia yang punya kewajiban ngurusin para pedagang tuh. Kenapa minyak goreng bisa naik? Padahal kelapa sawit banyak banget. Kita gak usah pusing-pusing. Terus kita diem aja, Sat. Kagak, gak diem. Masa diem? Terus kita ngapain? Kita ngadu ke Allah. Udah gitu aja, selesai urusan. Banyakin kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam ayat lain dikasih petunjuk juga. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ceritanya. Ada seorang, saya lupa namanya, yang namanya itu siapa? Ada satu orang. Dia nyampaikan berita. Ya, bahwasanya umat Islam kalah dalam peperangan. Beritanya disambar oleh Abu Sufyan dan munafik yang lain, disebar luaskan. Alladzina qala lahumun nas. Orang-orang yang mana ada orang lain berkata, innan nasa, sekelompok orang udah siap ya menyerang kalian wahai kaum muslimin. Fakshahum, takutlah. Artinya apa? Mereka nakut-nakutin orang Islam, nakut-nakutin orang beriman. Fakshahum, ditakut-takutin kita. Berita umumnya kan nakut-nakutin ya. Betul nggak? Takutinlah minyak goreng naik, takutinlah. Kan semua menakutkan. Ya, menjelang Ramadan semua serba naik. Mudah-mudahan amal soleh kita naik juga gitu. Jangan harga doang naik. Ya kan? Jangan harga barang doang naik. Mudah-mudahan amal soleh kita naik juga gitu. Kalau barang dagangan naik doang, duit kagak ada, kebeli kagak, kelaparan ini amal soleh nggak naik juga. Dunia akhirat rugi kita ya kan gitu. Ya kan, dunia rugi, akhirat rugi. Ya biarinlah harga naik, mudah-mudahan amal soleh kita naiknya berlipat-lipat. Kenapa? Karena kita sabar menerima musibah. Harga naik musibah. Kehidupan makin sulit musibah. Gimana kita sikapnya tadi? Qalu hasbunallah. Banyakin aja ngomong baca hasbunallah. Serahin kepada Allah. Kenapa kita serahin kepada Allah? Sederhana logikanya. Kita yakin segala sesuatu datangnya dari Allah. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari Allah. Ya kan? Nikmat datang dari Allah, cobaan datang dari Allah, tugas datang dari Allah. Semua datang dari Allah. Kalau kita nggak sanggup, balikin. Gitu aja udah. Ya Allah, ini engkau kasih tugas berat banget nih. Kau kasih cobaan, saya nggak kuat, saya balikin ya. Gitu aja ngomong, serahin aja ke Allah. Terserah Allah dah gimana selesainya. Ya kan? Ini saya kagak ngerti nih, saya rakyat biasa. Kenapa minyak bisa naik, saya kagak tahu dah. Ya kan? Kenapa cabai bisa naik juga saya kagak ngerti dah. Kenapa setiap Ramadan barang naik saya juga gak ngerti. Saya gak ngerti ekonomi, yang tahu-tahu saya punya duit saya bisa belanja, saya bisa makan. Gak punya duit gak makan, nah gitu aja saya tahu. Balikin ke Allah, ngadu ke Allah, biar Allah yang beresin. Biar Allah yang beresin dah. Gimana kayak caranya terserah Allah. Tuh Allah bisa menghancurkan Fir'aun. Tuh Allah bisa menghancurkan Raja Namrud. Allah bisa kekuasaan kapan aja. Kan kita baca itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Wa tanzul mulka. Mungkin kalau emang Allah berkehendak gak harus nunggu tahun 2024. Kalau Allah berkehendak. Kan begitu kita gak tahu.
Tapi kita nggak perlu rame-rame di medsos, kagak perlu. Nggak perlu. Ngadu aja ke Allah. Makanya kenapa saya tuh merasa dan meyakini banyak ulama-ulama yang nggak banyak bersuara masalah politik, tapi saya yakin mereka nggak bakal diam. Pasti mereka ngadunya ke Allah. Ini kalau kita pakai sikap kayak gini, insya Allah segaduh apapun politik, kita nggak akan menjadi bagian daripada kegaduhan tadi. Serahin aja ke Allah udah. Serahin ke Allah, ya kan? Minyak goreng yang tadi 14.000 pemerintah kasih harga, yang punya nggak mau jual 14.000, gue nggak jual, gue umpetin, kan gitu. Begitu 50.000 baru dijual, kan gitu. Ya udah mau gimana lagi? Ya usah beli, gitu aja udah, ganti rebusan aja, susah banget. Emang kalau nggak ada minyak goreng mati ya be? Kan gitu ya, selesai. Ya udah nggak usah numis-numisin, nggak apa-apa dah, rebus semua dah. Ya kan, bawang nggak usah digiling dah, bang diiris-iris aja, cemplungin air putih kelar dah. Kasih garam ya. Udah nggak usah ketumis-tumisan dah, nggak apa-apa dah. Kan begitu. Ya serba rebusan aja dah. Seminggu, 2 minggu, sebulan dah. Ya kan, kita nggak usah pakai minyak goreng gitu. Ya. Begitu aja. Ya, nah kalau makhluk hidup aja bisa menyesuaikan dengan keadaan, masa kita manusia nggak bisa menyesuaikan? Ya kan, beruang di kutub bulunya tebal, ya karena misalkan dengan keadaan, kan begitu ya? Ikan di dasar lautan yang paling dalam kulitnya tebal, misalkan dengan keadaan kan begitu. Masa kita manusia nggak bisa adaptasi, dikit-dikit ngeluh mulu, ya kan? Nggak usah ngeluh dah, kita terima aja semua datang dari Allah, kita yakinin, kita kembalikan kepada Allah. Nah ini fungsi taklim, makanya pada datang, ajak yang malam Sabtu, yang Minggu subuh, datang, jangan nggak datang, rugi nggak datang. Memang zaman sekarang kita bisa dapat ilmu dari berbagai macam media, ya bisa nonton dari jauh, tapi duduk di masjid pasti beda. Tuh. Pasti beda, nggak mungkin. Kalau nggak beda buat apa Allah bikin masjid? Ya kan, pasti beda kan? Belum langkah ke masjidnya, belum wudunya, ya kan? Belum itikaf di masjidnya, ya udah pasti beda dengan orang yang cuma nonton di YouTube ataupun di Facebook gitu. Ya kan? Datang, sempetin, bukan nunggu sempat. Ya kalau sama nggak nunggu sempat, nggak sempat. Sempetin ya. Nih malam Sabtu, Minggu subuh datang, sempetin. Di Miftahul Jannah atau di masjid-masjid lain di kampung kita, alhamdulillah setiap hari ada kalau kita mau. Ya, insya Allah lengkap. Kalau mau ngaji tafsir di sini, ngaji hadis di sini semua ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, ya, kemampuan untuk bisa hadir di ta'lim-ta'lim yang tidak lain adalah agar kita punya ilmu. Karena dalam ayat yang tadi saya kutip di awal, ya, yang bisa mengenal Allah Ta'ala adalah ulul ilmi. Karena kan syahidallah itu pertama Allah, kemudian kedua malaikat, yang ketiga ulul ilmi. Orang kalau nggak punya ilmu nggak bakal kenal Allah. Demikian dari saya, nanti lanjutkan lagi oleh Ustaz Ahmad Firdaus. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita langsung dengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Abdul Khair Yusuf LCMA. Kepada beliau dipersilakan. Ya. Apanya? Semuanya dapat 10 menit nanti. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aslaha umural muslimin wa sarafa syarral mu'dhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du.
فقال تعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Yang kita muliakan, kita hormati para guru-guru kita, guru kami Al-Ustadz Kiai Mashkur, guru kami Al-Ustadz Kiai Ahmad Firdaus, Dewan Pembina Penasehat Masjid Miftahul Jannah, Bapak Jenderal, tapi tidak apa-apa saya sebut Jenderal. Bintang 1 Jenderal, bintang 2 Jenderal, kecuali bintang 7 ya. Bapak Haji Ahmad Sazili, Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah, Ustadz Haji Ahmad Hidayat, para orang tua, para jamaah hadirin, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Pagi ini mudah-mudahan kita termasuk di dalam bagian doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di saat waktu-waktu paginya. Alhamdulillah semua udah kita laksanakan sejak awal. Qiyamul lail, tilawatil Quran, kemudian bersegera untuk datang ke Masjid Miftahul Jannah dengan niat iktikaf, sholat subuh dengan berjamaah, azkar udah kita baca, doa udah kita panjatkan, tausiah luar biasa dari guru kami Kiai Mashkur udah kita dengar bersama semuanya. Yang belum tinggal makan nasi kembuli ntar nih. Gitu Ustaz Firdaus katanya udah dijanjiin Ustaz Mashkur. Mudah-mudahan sesuai dengan janji. Hadirnya kita duduk di sini, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, maghfirah, berkah untuk kita semuanya. Jamaah, para guru yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak memperpanjang kalam, sudah cukup, nanti dilanjutkan dengan Kiai Ahmad Firdaus. Cuma satu saja, saya mengucapkan ribuan terima kasih pada seluruh pengurus DKI Masjid Miftahul Jannah dengan jamaah yang selalu berantusias untuk hadir di majelis ilmu baik pada malam Sabtu ataupun pada hari Minggu Ahad ini. Mudah-mudahan semua ilmu yang udah kita dapat, yang udah kita dengar, tinggal kita mengaplikasikan, memperbaiki lagi ibadah-ibadah kita yang menjadi dasar dan akan menjadi nilai keutamaan kita dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus istiqomah menuntut ilmu. Tadi udah disampaikan oleh guru kita. Jangan nunggu ada kesempatan. Sempetin waktu untuk hadir. Enggak lama kita ngaji. Paling 30 menit, 45 menit, tapi di situ fadilahnya luar biasa. Itu di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ini gurunya Kiai Ahmad Firdaus. Beliau mengutip dari salah satu ulama besar, ilmu agama bila diperlihatkan kepada kita semuanya ini, keindahannya itu bisa mengalahkan keindahan bulan purnama. Itu kalau dikasih lihat. Karena nggak dikasih lihat, makanya kita agak segan juga nuntut ilmu hadir. Yang enak cukup dah di rumah dengan YouTube dan Facebook. Padahal fadilahnya itu beda. Mudah-mudahan terus kita istiqomah, paksakan diri dengan niat yang ikhlas untuk hadir di majelis ilmu. Yang kedua, tentunya juga saya memohon maaf di dalam takrir kitab Mukhtarul Ahadits. Banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Karena hadis itu memang agak sulit untuk kita mentakrir. Saya masih ingat waktu mengambil satu S1, itu saya mengambil hadis. Ternyata rujukan-rujukan hadisnya itu luar biasa. Kita mencari sosok seorang Imran bin Husain itu. Saya kehilangan data
sampai padi uji kita kelawakan semuanya. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan dengan niat yang kuat untuk hadir sama-sama belajar, semuanya akan diberikan kelancaran kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang lebih dari saya kecuali apa yang bisa itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan tinggal beberapa hari lagi ini kita bisa jumpai, bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita, ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Barangkali singkat ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, alhamdulillah. Kita lanjutkan saja dengan tausiah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Firdaus LCMA, dan nanti mohon kepada guru kita Ustadz Ahmad Firdaus untuk menyampaikan doanya sekalian. Doa penutup. Iya, insyaallah. Syukran. Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang hadir pada pagi hari ini, Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Mashkur, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Khair, pengurus Masjid Miftahul Jannah Ustadz Hidayat, dan juga pembina kita Bapak Haji Sazili. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Udah 6:30 Pak, biasanya kita udah makan. Saya nggak berpanjang ke alam karena memang ngantuk juga ini udah. Ustaz Maskur tadi ngebisikin jangan lama-lama. Ya, nasi kembuli udah dingin. Saya ingin menyampaikan sedikit jamaah bahwa alhamdulillah tinggal kurang dari 2 pekan kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ini bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita harapkan. Betul Pak? Apa yang kita tunggu sekarang? Datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah kita harus ada persiapan, ada sesuatu yang harus kita kondisikan dalam hati dan jiwa kita bagaimana menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jangan sampai Ramadan yang akan datang sama seperti Ramadan yang lalu. Kenapa? Karena banyak kelebihan bulan Ramadan, namun kita nggak dapati. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini hanya khusus untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diriwayatkan ada 12 Nabi berharap menjadi umatnya Nabi Muhammad karena ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau kita pikirkan Nabi udah dijamin masuk surga, udah selamat dari neraka, kenapa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad? Karena begitu hebat dan keistimewaannya di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita sia-siakan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Apa yang menyebabkan bulan Ramadan ini kita nggak dapat apa-apa? Satu, karena memang ilmunya nggak ada kita Pak. Makanya segala sesuatu kalau nggak ada ilmunya hancur. Wa kullu man bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kalau orang beramal tanpa ilmu maka ilmunya akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Masjid Miftahul Jannah ada pengajian. Alhamdulillah ada 2 pengajian yang datang. Kok nggak ada jawab Pak? Ini ada kesempatan buat kita untuk menuntut ilmu. Apalagi nanti walaupun ini hari kita tutup pengajian, tapi bulan Ramadan udah ada Pak. Tarawih ada, betul ya? Subuh ada, full, ya. Sebulan kayak tahun kemarin dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Insyaallah tanggal 31-nya Lebaran. Ya udah habis. Ya, nggak ada semuanya. Cuma kitanya doang nih mau apa enggak. Belum tarawihnya, belum subuhnya, belum
apa namanya tuh qiyamul lailnya nanti ada juga putur buka puasa ya, kita buka puasa juga ada, tergantung kita mau enggak menghidupkannya. Bagaimana caranya? Satu, mari Pak sama-sama sebelum datang bulan Ramadan bersihin hati kita dan jiwa kita. Kata Nabi SAW, rogima anfa rajulin dahola alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyagfirullah. Kerugian besar, bencana besar orang yang ketemu bulan Ramadan tapi masih banyak dosa dan kesalahannya. Apalagi banyak kita suuzon, buruk sangka kepada orang lain, termasuk kepada pengurus masjid, kepada pembina, kepada kita satu dengan yang lainnya. Insya Allah ini yang akan menyebabkan Ramadan kita nggak ada apa-apanya. Maka mulai hari ini mari sama-sama Pak, kita buka pintu maaf kita untuk apa? Membersihkan hati dan jiwa kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Banyak orang sekarang yang dibersihin bukan rumah yang di sini nih, bukan rumah hatinya, tapi rumah benerannya. Coba lihat Pak, tukang material, laku nggak? Cat, rame. Apa namanya, kuasnya rame banget, yang dicat, yang dibersihin rumah yang itu, bukan rumah yang ini nih, harusnya rumah yang ini nih, rumah hati kita yang kita bersihin. Dari apa? Dari dosa dan kesalahan kita. Maka mari sama-sama ya kita buka pintu maaf kita semuanya. Saya mengajak kepada jamaah semua, bil khusus kepada saya, mari kita buka pintu maaf kita untuk memaafkan orang lain. Terutama siapa? Keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, tetangga kita, maafin duluan Pak. Terserah mereka mau minta maaf apa enggak, yang penting kita udah maafin. Ini jangan egois, mentang-mentang. Kadang-kadang gini Pak, kita yang merasa benar, akhirnya nggak mau minta maaf. Siapapun yang lebih dulu, itulah yang paling afdol. Untuk kebaikan, siapapun yang paling dulu harus yang paling afdol. Walaupun kita benar, tapi maafin orang yang berbuat salah. Insya Allah ini yang akan mengantarkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Makanya ini jamaah buka pintu maafnya Pak. Udah buka belum? Udah buka? Kalau udah buka, saya sekarang masuk minta maaf kepada jamaah. Pak, maafin Pak. Pak, maafin nggak kalau saya punya salah? Maafin. Saya tanya sekarang Pak, salah saya apa ya Pak? Ya, alhamdulillah kalau buat jamaah nggak ada salahnya, nggak ada dosanya, udah jamaah. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu nggak bawa kitab, nggak bawa pulpen, nggak bawa apa-apa, duduknya nyender, kaki ngelonjor, mata merem, ntar giliran doa baru bangun. Itu orang yang begitu aja udah diampunin dosanya, baru duduknya doang. Itu keistimewaan. Makanya buat jamaah nggak ada dosa, nggak ada salahnya. Oleh karena itu hadirin, mari kita baca Fatihah sekali. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dosa istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan kita ini dipanjangin umur, disehatin badan. Ketemu bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beribadah dan meraih janji Allah dan janji Rasulnya. Dan kita berharap mudah-mudahan keluarga kita, jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka, Allah sehatin badannya sehingga mereka juga bisa ibadah. Orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Miftahul Jannah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah bihaidniya wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi haqqi man unzila alaihil Fatihah iftah lana ababal khair waj'alna wal hadirina min ahli khair. Allahumma balligh maqsadana wa balligh maqsada ahlina wa walidina wa masyayikhina fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sallallahu ala